Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas bab 9 tentang makhluk gaib, yaitu jin dan setan. Mari kita simak sama-sama penjelasannya sebagai berikut. A. Jin. 1. Pengertian jin memiliki arti tersembunyi dan menutupi atau merahasiakan. Artinya jin itu tertutup atau tersembunyi dari panca indera, berarti gaib. Jadi wujud jin tidak bisa dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari api. Allah telah menciptakan jin terlebih dahulu sebelum manusia. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Artinya, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Quran surah Ar-Rahman ayat 15. Apakah tugas jin itu? Tugas jin sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi, sama seperti manusia, jin ada juga yang taat beribadah kepada Allah dan ada pula yang kafir dan durhaka kepada Allah. B. Setan atau iblis. Selain jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan makhluk gaib yang bernama setan atau iblis. Sama seperti jin, setan juga diciptakan dari api. Walaupun sama-sama juga diciptakan dari api, jin dan setan berbeda. Jin diciptakan dari api tanpa asap atau mim marijim minar. Sedangkan setan atau iblis diciptakan dari nyala api itu, yaitu api yang panas, an-nar al-samaun. Jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Sedangkan setan semuanya kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu jauh dari rahmat Allah. Setan selalu membujuk manusia ke jalan yang sesat dan berbuat jahat. Mereka membisikkan rayuan ke dalam hati manusia dengan segala cara. Setan tidak akan mati sebelum datangnya kiamat. Pada awalnya, setan juga diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setan tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Oleh karena kesombongan dan keangkuhannya, Allah pun melaknat setan sampai hari kiamat. Setan berjanji akan membujuk dan menggoda manusia ke jalan yang sesat. Mereka akan selalu mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan di dunia. Untuk itu, kita harus bisa menghindar dari godaan setan. Caranya adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak amal soleh, menjauhi larangan Allah, serta menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. C. Perbedaan manusia, jin, dan setan atau iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya dengan bentuk, wujud, dan sifat yang berbeda. Demikian juga dalam penciptaan manusia, jin, dan setan. Mereka memiliki bentuk, wujud, dan sifat yang berbeda. Adapun perbedaannya antara manusia, jin, dan setan sebagai berikut. 1. Manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat atau min solatin min tin.
Dan manusia juga membutuhkan makan dan minum. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berkembang biak dengan menikah. Ada yang taat dan ada pula yang ingkar, sehingga ada yang masuk surga dan ada juga yang masuk neraka, bisa mati dan termasuk makhluk nyata. 2. Jin. Jin diciptakan dari api tanpa asap atau marij minar dan membutuhkan makan dan minum. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan berkembang biak. Ada yang taat dan ada pula yang ingkar, sehingga ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka, bisa mati dan berwujud gaib atau tidak dapat dilihat oleh panca indera. 3. Setan atau iblis. Setan atau iblis diciptakan dari nyala api yang panas atau al-nar al-samun. Butuh makan dan minum, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berkembang biak dan semua ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti masuk dalam neraka, tidak akan mati sebelum datangnya kiamat, dan berwujud gaib atau tidak dapat dilihat oleh panca indera. Tugas halaman 74 bagian Aku Bisa. Cukup sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.